Ini ada rumusnya fisika, cuma ini sebenarnya bisa juga kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi hukum gerak yang pertama itu kan, selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda itu akan selalu dalam keadaannya. Yang diam akan diam, yang gerak juga akan bergerak, konstan. Hidup kita sebenarnya juga begitu. Kalau tidak ada gaya yang masuk padamu, resultan, mungkin bahasa hari ini ada motivator kah, ada ilmu baru kah, ada apakah yang masuk padamu, ya kamu pancet. Tidak ada yang membuatmu bergerak. Tidak ada yang membuatmu dari diam jadi gerak atau dari gerak jadi diam. Butuh resultan, butuh pendorong. Jadi kalau kamu merasa, Pak, hidup saya kok stuck gini, Pak, tidak maju-maju sejak dulu, mungkin kamu butuh pendorong. Nah, ya. Entah pendorong dalam bentuk apa. Ya mungkin motivator, mungkin pacar, mungkin pokoknya kamu butuh yang bisa membuatmu bergerak. Nah, itu yaitu tafsir jauhnya hukum gerak. Percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Geraknya secepat apa yang tergantung kekuatan yang bekerja yang membuatmu bergerak. Oke, jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dan berlawanan arah dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Ya contohnya kalau kamu main sepak bola, gaya kakimu dan bola kaki, nah itu nanti pakai teori ketiga ini. Oke, itu ada rumusnya, cuma kita tidak sibuk di sini ya, nanti kamu melongo aja. Tidak paham-paham. Oke, itu kalimat bagus yang sehubungan dengan gerak. And to every action there is always an equal and opposite or contrary reaction. Kalau ada aksi, biasanya ada reaksi. Ini rumus fisika. Tapi dalam hidup kita juga seperti ini sebenarnya. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, yo siap-siap menikmati hasilnya. Nah, ini teori fisika, tapi sebenarnya juga modus basis dalam kehidupan kita. Jadi, setiap hati-hati dengan yang kamu lakukan, sekecil apapun bahkan. Tidak nunggu yang besar-besar, nunggu efeknya. Kebaikan sekecil apapun, kejelekan sekecil apapun, siap-siap menerima hasilnya. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Jangan sepelekan yang kecil. Kalau dia ngumpul, dia jadi besar banyak. Jadi perhatikan itu. Ini teorinya Newton. Jadi kalau kamu dikasih dalil Quran kok masih tidak percaya, pakai Newton aja. And to every action there is always equal. Jadi equal itu berarti apa? Ya sebesar itu. Kalau kamu melakukan sebiji dzarrah, ya kamu akan dapat reaksi baik. Kalau yang kamu lakukan baik, sebiji dzarrah itu sama. Ini yang sering dipakai oleh orang yang sedekah, orang yang berbuat baik. Lakukan sebanyak mungkin karena pasti akan balik. Jadi perbuatan baik apapun. Jangankan yang luar biasa. Misalnya, minum ini. Ini kan baik. Wong ya haus. Amanatnya Allah ya menjaga fisik, menjaga tubuh. Kalau haus ya minumlah. Bismillah. Kecil, tapi langsung dapat balasannya. Hausnya hilang. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi itu contoh fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Begitu kamu berbuat baik, menjaga tubuhmu, kamu langsung lihat hasilnya. Hausnya hilang. Oke, dan banyak contoh yang lain. Nah, ini sebenarnya aplikasi dari teorinya Newton tadi. And to every action there is always an equal and opposite or contrary reaction.
Terus, ya meskipun maunya Newton bukan ke situ sebenarnya, kita maknai ke sana. Mumpung ngaji filsafat. Kalau nanti ada yang protes, loh Newton maksudnya tidak begitu Pak. Oh ya berarti ada filsafat baru. Karena Newton nggak begitu, berarti itu filsafat baru dari ngaji filsafat. Oke, sekarang masuk ke kebijaksanaan yang lain, yang di luar sains. Ini testimoni dari Newton. Newton seorang yang patuh pada agama. Katanya Newton, I believe the more I study science, the more I believe in God. Jadi katanya Newton, semakin aku mendalami sains, merenungi sains, semakin aku percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi itu kalau J. Einstein kemarin kan pakai kalimat Tuhan tidak bermain dadu. Jadi alam yang serumit ini dan rapi itu pasti menunjukkan kebesaran Tuhan. Semakin banyak ketemu hal-hal yang luar biasa dalam sains, semakin Newton ini merasa berarti Tuhan itu memang ada. Tidak mungkin yang kayak gini kebetulan. Jadi, I believe the more I study science, the more I believe in God. Tapi kok ada orang yang sainsnya luar biasa mendalam, malah anti Tuhan. Katanya Newton apa? He who thinks half-heartedly will not believe in God. But he who really thinks has to believe in God. Orang-orang yang belum ketemu Tuhan itu orang-orang yang berpikirnya masih setengah hati. Jadi masih half-hearted. Jadi mikirnya masih belum sungguh-sungguh, masih iseng-iseng, masih setengah-setengah. Sains mungkin tidak jadi tujuan utamanya, mungkin tujuannya lain-lain banyak. Kalau dia mendalam benar di sains, dia akan ketemu Tuhan. Who really think akan percaya, orang yang benar-benar berpikir akan ketemu dengan Tuhan. Kalau dalam tasawuf kan ada gium hadis qudsi bahwa Allah menyatakan ana kanzun mahfiyun fa uridu an u'rafa fa ahlukul khalqa fa bi arafuni. Jadi aku ini khazanah tersembunyi, aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk, aku ciptakan manusia, biar manusia mengenalku. Alat untuk mengenal yang kita miliki itu kan akal. Maka sebenarnya akal kita itu diciptakan, kita diberi akal pertama-tama oleh Allah untuk arafuni, untuk kenal Tuhan. Meskipun bisa dipakai yang lain. Tapi sebenarnya misi utamanya untuk mengenal Tuhan. Makanya seperti testimoninya Newton, semakin aku mendalami sains, semakin aku percaya bahwa Tuhan itu ada. Oh ini kalau yang ngomong Newton kan kita percaya, karena Newton memang mendalami sains. Kalau yang ngomong kamu tidak ada orang percaya. Saya itu Pak, tambah lama mikir, tambah dekat sama Tuhan. Paling orang kapan kamu mikir. Tapi kalau yang ngomong Newton kan kita percaya. Karena Newton memang saintis besar. Jadi semakin kita tambah ilmu, kalau dalam dunia tasawuf, harusnya kita semakin dekat dengan Allah. Semakin wawasanmu tambah, harusnya kamu semakin dekat dengan Allah. Lah kok tidak? Itu kalimat Newton yang bawah itu. Mungkin kamu half-heartedly, kamu setengah hati dengan ilmumu. Mungkin dapat ilmumu cuma iseng, atau hanya kewajiban. Kenapa kamu kuliah? Kewajiban Pak, 75%. Oh iya, kamu cuma ngejar itu. Makanya ilmumu tambah tapi kamu tidak merasa dekat dengan Allah. Harusnya ilmumu tambah, rasa dekatmu dengan Allah itu semakin bertambah. Setiap kali ilmu baru kamu dapat, kamu Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ini ilmu baru, alhamdulillah. Jadi Allahu Akbarnya pas dapat ilmu. Biar ada manfaatnya. Jadi dari situ nanti setiap kamu wawasanmu tambah, kamu tambah dekat dengan Allah.